Nuansa Sahara. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. James, spesialis penyakit dalam ya. Apa kabar dokter? Sehat lah Mary. Hari ini saya mau bertanya tentang Boleh. isu yang di Indonesia dok ya. Oke dok, teman saya itu ada yang positif antigennya. Apakah itu udah terkonfirmasi positif COVID-19? Istilah terkonfirmasi itu harus pemeriksaan PCR ya. Jadi kalau cuma antigen positif itu namanya suspek. Iya. Kalau sudah diperiksa PCR, itu konfirmasinya positif. Sekarang ini dengan periksa satu kali aja positif, sudah nggak usah diulang lagi. Itu. Jadi, terus apa lagi? Apa benar Omikron itu gejala yang ada gejala ringan aja dok? Omikron memang secara teoritis dibanding dengan varian Delta ya, yang sebelum-sebelumnya kayaknya lebih ringan deh. Cuma jangan sampai kita menganggap karena ringan dianggap remeh. Karena Omikron ini pada pasien-pasien yang ada komorbid, pasien lansia, atau pasien yang belum pernah divaksin itu beresiko ya, bisa berbahaya itu loh. Kalau emang gejala ringan, apa perlu antivirus juga dok? Seperti yang ada di gejala sedang, berat kan dia memakai antivirus. Ya memang di masyarakat berkembang kalau cuma ringan katanya cukup dengan herbal, malah di luar negeri mereka tidak pakai katanya. Tapi kalau kita di Indonesia itu dari panduan WHO itu walaupun ringan tetap pakai antivirus ya. Jadi tetap menggunakan antivirus ditambah obat-obat lain ya, vitamin, suplemen ya, itu. Oke, kalau misalkan udah terkonfirmasi positif COVID nih dok, kan isolasi 10 hari. Ya. Kita menghitung hari pertama isolasi itu sejak adanya gejala atau sejak swab positif? Kalau kita menghitung lewat gejala, sebenarnya memang itu namanya gejala awal atau onset awal itu sebenarnya virusnya sudah ada ya, sudah mulai berkembang. Cuma mungkin virusnya kadang-kadang pada gejala pertama ya, di hari pertama kadang-kadang nggak kedeteksi. Biasanya kedeteksi pada hari ketiga, hari kelima. Karena itu untuk menghitung isolasi biasanya dipakai yang spesimen itu ya, pemeriksaan ya, diperiksa misalnya PCR. Karena kadang-kadang juga ada kasus di mana orang nggak ada gejala kan? Iya. Nah kalau orang nggak ada gejala bagaimana cara hitungnya? Karena itu dipakai spesimen itu, pokoknya spesimen positif 10 hari ke depannya itu isolasi. Oke, berarti harus swab. Kalau dia ada gejala ditambah 3 hari lagi, jadi 13 hari. 13 hari. Nah, gitu. Dari kasus yang ada baru-baru ini dok di Cipayung, Ya. pasien itu udah swab di luar rumah sakit, Ya. hasilnya negatif, Ya. tapi dia ada keluhan lain saat ke rumah sakit itu dia bawa hasil swab dari luar. Apakah itu perlu di swab PCR antigen ulang dok di rumah sakit? Kalau dia sudah kena ya, Iya. sudah pernah kena, jadi sudah terkonfirmasi misalnya dengan pemeriksaan PCR positif, kemudian mungkin diulang lagi, mungkin diulang, terus sudah negatif, ya itu dia kan sudah ada imun berarti. Jadi dia datang di rumah sakit mungkin tidak perlu diperiksa PCR lagi. Tapi kalau dia baru pemeriksaan antigen dan belum lewat 10 hari, misalnya baru beberapa hari, ya kan, dan negatif misalnya, jangan dianggap dia beberapa hari itu tidak terinfeksi dengan COVID, ya, karena itu di rumah sakit harus diperiksa lagi. Iya harus. Itu maksudnya. Jadi mungkin di rumah sakit itu dokter atau perawat di sana menyarankan supaya dia di PCR lagi. Bukan istilahnya di COVID kan itu salah mungkin ya. Mungkin bukan itu. Tapi kalau misalnya gini, misalnya dia seperti saya bilang, kalau dia udah positif, pernah kena, dan dalam beberapa hari setelah itu dicek dan sudah negatif, ternyata dia masuk lagi dengan sakit yang lain. Misalnya gula darahnya tinggi, orangnya demam itu ya, demam dengan pemeriksaan lain yang ada indikasi untuk dia dirawat. Sebenarnya rumah sakit juga tidak bisa nolak, harus dirawat. Dan jangan dirawat di tempat yang terisolasi untuk COVID, karena dia kan sudah pernah kena. Tapi ya saya nggak tahu persis
kasusnya itu dia sudah pernah kena COVID atau belum. Kalau dia baru dibilang negatif, sama sekali negatif, dia kan dalam beberapa hari ke depan bisa kena lagi. Itu maksudnya di rumah sakit itu. Terus apa lagi? Jadi udah itu aja sih dok. Itu aja. Nah, saya mau tambah satu teman-teman Sasahara ya. Jadi ada beberapa hari lalu pasien datang saya, dok saya ini sudah vaksinasi, sudah ketiga kali. Boleh nggak saya divaksinasi keempat? Menurut kamu boleh nggak? Kalau saya tergantung situasi yang ada ya dok ya. Kalau emang pandemi ini semakin parah, virus yang ada datang bermutasinya makin parah, kayaknya perlu deh dok. Kalau emang kan yang saya lihat dari sebelum-sebelumnya bermutasinya makin rendah, gejala-gejalanya kayaknya nggak perlu kalau menurut saya. Jadi ada penelitian di UK ya, di Inggris ya, dengan di Amerika Serikat. Vaksin yang keempat itu diberikan kepada orang yang imunokompromis. Jadi orang yang dengan imunitasnya yang rendah ya. Kalau di Indonesia belum ada, jadi itu terlalu semangat itu loh orang itu. Ada orang lain yang nggak mau divaksin, ini orang ini mau minta keempat. Itu kan lucu juga. Jadi dia mungkin saking takutnya dengan COVID ini dia mau minta keempat. Padahal sudah 3 kali ya, cukuplah di Indonesia sampai saat ini teman-teman ya. Belum ada yang vaksin untuk keempat ya. Baru sampai ketiga teman-teman. Oke, ada lain? Nggak ada? Terima kasih banyak dokter. Oke. Ikuti terus di Sasahara Channel.